Halo Sayans. Welcome back to Asal Dialektif Podcast presented by Asal Chapter Universitas Pajajaran. Kenalin, nama aku Nora Fatimah Harani atau yang biasa dipanggil Nora, yang pada hari ini akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini aku gak sendirian nih, tentu saja aku ditemani rekan aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku David Marwahawa dan di sini aku pun juga bakal menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan di diskusi dan juga pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Al-Salo Dialektif Podcast itu, jadi Al-Salo Dialektif Podcast atau yang biasa disingkat ALDP adalah podcast yang berisi terkait isu-isu hukum yang sedang hangat diperbincangkan. Yes, benar banget nih Naura, dan pada episode ke-12 ini kita pastinya membawa tema yang gak kalah menarik dengan episode-episode ALDP sebelumnya yang mengangkat tema yakni perlindungan hukum bagi korban penganiayaan di bawah umur menurut hukum positif Indonesia. Dan tema ini datang dan kita telah melihat bahwasanya ada salah satu kasus yang lagi viral banget ya pastinya di kalangan masyarakat yang melibatkan salah satu anak pejabat dan juga pastinya melibatkan anak di bawah umur di dalamnya ya. Oke, terdengar sangat berat sih ya sebenarnya. Cuma nggak apa-apa karena tema kita tidak biasa hari ini Bang David. Terus juga pastinya sudah mengundang narasumber yang luar biasa banget nih Bang David. Betul banget. Jadi pada hari ini kita telah mengundang seorang hakim anak dari Pengadilan Negeri Bandung yang pastinya keren banget dan juga capable banget untuk membahas pembahasan dan juga diskusi kita pada hari ini, yakni Pak Rusdianto oleh SHFH. Halo Pak Rusdi. Halo Pak David, Bu Nora ya. Kenalkan, saya Rusdianto Loleh, saya Hakim Pengadilan Negeri Bandung sekarang. Oke, berarti Pak Rusdi sehat berarti ya Pak? Alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah, berarti udah siap untuk berdiskusi dengan kita pada hari ini ya Pak ya? Ya, siap. Oke, mungkin Pak. Sebelumnya kita panggilnya biasa aja kali ya Pak. Boleh panggil aku Nora, boleh panggil David. Iya. Biar lebih santai gitu ya Bang. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Pak. Silakan ya. Siap. Kan seperti yang kita ketahui menurut Profesor Muhtar Ahmad Maja itu beliau menyampaikan ada 4 cakupan dalam hukum gitu kan, ada asas, kaidah, lembaga dan proses. Nah, proses sendiri itu kan berkaitan dengan regulasi atau mekanisme berjalannya suatu hukum. Ya, betul. Ngomong regulasi nih Pak, untuk regulasi penganiayaan di hukum positif yang berlaku di Indonesia itu bagaimana ya Pak? Sama kalau misalnya nih, pelakunya itu adalah seorang di bawah umur Pak, itu gimana regulasinya? Ya. Jadi kita mulai dengan regulasi hukum positif tentang penganiayaan itu dulu ya. Yes. Penganiayaan itu secara umum diatur dalam ketentuan KUHP pasal 351. Itu jelas-jelas itu mengatakan penganiayaan. Pengertian penganiayaan sendiri memang di aturan itu tidak jelas, akan tetapi dalam jurisprudensi sudah dikenal bahwa penganiayaan itu maksudnya dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, perasaan tidak enak, perasaan tidak menyenangkan, atau mengakibatkan penderitaan atau luka. Itu yang dimaksud dengan penganiayaan. Okay. Penganiayaan sendiri memang secara umum diatur dalam KUHP pasal 351 situ. Pasal 351 ada beberapa pasal yang mengatur. Pertama, pasal 351 ayat 1 itu tentang penganiayaan biasa. Terus pasal 352 penganiayaan ringan, pasal 353 tentang penganiayaan berat, pasal 35 penganiayaan berencana. Itu ada susunannya. Selain itu kan ini mengacu pada penganiayaan itu yang akibat dampaknya korban kan, mengakibatkan luka. Ada pasal-pasal lain juga yang mengatur tentang itu. Mungkin ada mahasiswa ya David, Nora juga mengenal istilah orang di dalam masyarakat mengatakan pengeroyokan. Menggunakan pengeroyokan. Pengeroyokan itu diatur dalam pasal 170. Nah, tapi pasal 170 ini menitik beratkan bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat umum, dilakukan secara bersama-sama, dan dilakukan dengan cara kekerasan. Nah, itu orang lebih kenal dengan istilah pengeroyokan. Ya, tidak rame-rame memukul salah satu korban, misalnya seperti itu. Itu juga masuk kategori mengakibatkan orang luka, sakit. Kemudian itu yang diatur dalam KUHP. Di samping itu ada juga aturan-aturan yang di luar KUHP, seperti dalam aturan tadi sudah disinggung, kalau di anak-anak akan diterapkan pasal tentang perlindungan anak. Ada di pasal perlindungan anak, pasal tertentu yang mengatur tentang kekerasan fisik yang mengakibatkan anak luka. Ada itu dalam pasal. Kemudian dalam undang-undang juga penghapusan kekerasan dalam rumah tangga apabila korbannya anak. Nah, itu juga kekerasan fisik atau penelantaran terhadap anak. Itu juga akan masuk
kategori secara keseluruhan terkait dengan penganiayaan tadi. Ya, jadi ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum itu dalam KUHP seperti itu. Oke, terus ada lagi? Kemudian untuk tadi bagaimana kalau sang pelaku ini ada di bawah umur? Terkait dengan pelaku di bawah umur, hari ini pasti akan diterapkan ketentuan yang berbeda yang secara umum. Kalau yang secara umum itu mungkin kita kenal ada yang diatur dalam KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau khusus anak-anak itu sudah tidak berlaku. Ada beberapa pasal-pasal yang sudah tidak diberlakukan situ, ada yang masih diberlakukan. Perlakuan khusus terhadap anak-anak ini sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Situ ada perlakuan khusus. Contoh perlakuan khusus yang paling gampang itu masalah sidang berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa sidang yang biasa kita pakai toga, kalau kita menghadapi anak-anak kita menghadap secara anak-anak, kita menghadapi dia tidak pakai toga dan sidangnya akan tertutup. Kemudian dalam melakukan penahanan beda batasan waktu penahanan dengan orang dewasa seperti ketentuan dalam KUHP dan banyak lagi hal-hal lain tentang perlakuan-perlakuan khusus terhadap anak di bawah umur tadi. Ya. Oke. Berarti kita telah mengetahui ya, tadi ada secara umum dan juga secara khusus ya Pak, dan kebetulan tadi ada dari KUHP juga, dan juga di luar KUHP pun bahkan ada ya. Dan mungkin kita berpindah dari regulasi ya Pak, masih berkaitan dengan sebelumnya ya, bahwasanya bagaimana sih secara detailnya Pak perlakuan aparat penegak hukum di Indonesia kepada seorang pelaku tindak pidana penganiayaan kepada seorang yang masih di bawah umur. Dan sebelumnya Pak Rusdi kan sempat sebelumnya mengatakan bahwa ada perlakuan khusus ya Pak ya. Dan kira-kira selain tadi contoh-contoh yang disinggung oleh Pak Rusdi sebelumnya, kira-kira ada perlakuan khusus lainnya nggak Pak? Ya, perlakuan khusus dari awal ya pada tahap persidangan diketahui memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Saat itu juga penyidik dalam pihak kepolisian pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan meminta bantuan dari pembimbing kemasyarakatan. Mungkin ini hal baru yang kita kenal secara umum ya, pembimbing kemasyarakatan itu adanya di balai pemasyarakatan. Nah, jadi sebelum sidang dilakukan pemeriksaan tadi, pembimbing kemasyarakatan ini akan mengambil peran, dia akan melakukan pemeriksaan terhadap anak, lingkungan anak bagaimana, dia dari keluarga bagaimana, kemudian pendidikan anak bagaimana, itu latar belakang anak nanti dihimpun semua dalam bentuk jadi laporan hasil penelitian pemasyarakatan oleh petugas pemasyarakatan ya, dari balai pemasyarakatan. Nah, itu yang dari awal sudah didampingi memang. Kemudian itu wajib loh didampingi oleh dari pihak PKPAPAS namanya. Kemudian pada tahap pemeriksaan perlakuan anak tidak disamakan dengan orang dewasa. Misalnya dari segi penahanan dia harus ditempatkan tersendiri, dibedakan dengan orang dewasa. Kemudian perlakuannya juga ya tidak seperti dengan orang dewasa, tidak ada lagi dengan cara-cara membentak ada lagi seperti itu. Dengan cara-cara lah sebagaimana dia lagi perlakukan sebagai anak-anak. Dari segi persidangan juga pasti akan berbeda, dalam penjatuhan pidana juga akan berbeda. Kalau perkara yang akan menjatuhkan pidana terhadap anak, acuannya kita tidak boleh menerapkan seperti orang dewasa. Kita misalnya dalam ancaman pidananya 10 tahun untuk orang dewasa ancaman secara umum, untuk anak-anak setengahnya dari 10 tahun jadi 5 tahun, jadi setengah dari orang dewasa. Tapi itu tetap terkait bagaimana hasil pembuktian di persidangan. Nanti kita lihat pasti perbedaan yang tadi itu. Jadi memang gapnya bedanya banyak banget ya Pak ya? Iya beda, perlakuannya tidak sama dengan orang dewasa. Pasti ya tidak sama ya. Nah untuk, kan tadi Bapak sempat ada mention penahanan ya Pak? Iya. Nah ngomong-ngomong penahanan ya Pak, kalau misalkan, kan kita tahu untuk penahanan itu ada tuh berarti untuk anak dan untuk orang dewasa. Itu untuk mekanisme dan syaratnya tuh gimana ya Pak untuk anaknya sendiri? Oke. Saya jawab secara umum dulu ya. Kenapa seorang pelaku tindak pidana atau terdakwa, kalau untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, kenapa mereka ditahan? Pertama, alasan pertama dikhawatirkan dia akan melarikan diri, gitu kan? Nah, alasan kedua, dikhawatirkan terdakwa ini atau tersangka ini akan merusak tindak pidana, akan merusak barang bukti yang diajukan, atau akan melakukan tindak pidana lain kan? Dari sisi lain juga sebagaimana tadi dijelaskan, dia juga sebenarnya dalam posisi diamankan supaya tidak ada pihak-pihak lain yang mau melakukan main hakim sendiri yang diamankan oleh petugas gitu. Kemudian untuk perlakuan
terhadap anak-anak, pasti ada batasan-batasan waktu yang berbeda yang tidak sama dengan orang dewasa. Seperti itu. Mungkin aku mau follow question kali ya Bang. Boleh. Kan tadi Bapak sempat mention tentang kayak di lembaga itu ada faktor-faktor kayak pendidikan, keluarga Iya. gitu. Itu ada hubungan nggak sih Pak sama masa penahanan ini? Maksudnya sementara dalam penahanan akan diperhitungkan. Iya. Iya, bisa akan diperhitungkan. Iya, sama dengan orang dewasa. Masa penahanan itu nanti akan dikurangi dengan apabila terbukti dia dalam penjatuhan pidana nanti. Cuma untuk anak-anak pasti ada perbedaan. Dia ada bilik khusus anak namanya kalau di Bandung ini ada namanya LPKA. Itu di tips itu dia khusus anak tidak dicampur dengan orang dewasa. Itu kan bisa supaya dia tidak terpengaruh dengan orang dewasa. Mereka di komunitas anak-anak sendirilah sendiri. Dan situ pasti ada model pembinaannya lain, model pengawasannya lain. Ya diterapkan dia selaku anak-anak. Seperti itu. Berarti balik lagi ya, pasti banyak hal yang berbeda ya di sini Banyak. perlakuannya bagi ke Banyak. anak ya. Iya. Dan mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin kita ambil salah satu contoh kasus yang sebelumnya sempat kita singgung juga. Dengan fakta yang beredar bahwasanya kasus yang sempat viral ini dikatakan bahwasanya salah satu pelakunya yakni MDS itu tuh ternyata terpengaruh dan juga terpicut untuk menganiaya korban yakni D. Itu dikarenakan salah satu temannya yang inisialnya S. Nah, berarti S ini tuh bisa dikatakan telah berhasil memprovokasi si MDS dan akhirnya ternyata S ini juga ikut dalam menganiaya si D dengan bersama-sama dengan MDS tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana hukuman yang didapatkan oleh S dan juga MDS nantinya? Apakah ada yang mungkin lebih beratkah pidananya atau mungkin memang sama atau ada tambahan pidana lain terkait S dan juga MDS ini Pak? Sebelumnya saya perlu ketahui S ini anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa. Orang dewasa ya. Pertama memang saya tidak mengikuti betul perkara ini, saya tidak mengikuti permasalahan ini, saya tidak tahu. Kemudian untuk mengomentari tentang tindakan yang dilakukan oleh institusi lain, kami tidak bisa mencampuri itu kewenangan dia. Kami juga selaku hakim ada kode etik, ada etika kami, sama instansi tidak boleh saling mencampuri, ya mengomentari perkara yang ditangani oleh pihak lain atau lembaga lain. Posisi saya mungkin akan menjelaskan secara umum saja tentang bagaimana penanganan ya seperti kasus yang ditanyakan oleh David tadi seperti itu. Yang pertama, ya kita mau bedakan dulu di mana posisi yang korban anak-anak dulu dipisahkan. Ya anak-anak pasti akan dilakukan sebagaimana dia sebagai anak-anak. Ya orang dewasa akan dilakukan orang dewasa. Untuk orang dewasa pasti tidak ada. Semua orang kan kita sudah paham. Kita masih kuliah sampai sekarang pun kita selalu menyatakan semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, tidak ada membeda-bedakan, kecuali dalam aturan yang mengatur lain terhadap anak-anak ini. Kemudian tentang kejadian yang mengantarkan si S tadi selaku terdakwa, mungkin dia menghasut, pasti atau dia selaku otak yang menyuruh atau membujuk orang untuk melakukan tindak pidana, dia akan dikenakan sama seperti pelaku tindak pidana, sama dia. Tentang hal itu mungkin kita pernah tahu di pasal 55. Pasal 55 itu jelaskan, pasal 55 KUHP ya, itu jelaskan bahwa dihukum dengan selaku perbuatan yang sama, yaitu pertama orang yang melakukan tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana, itu kan kita sudah pelajari. Kemudian di pasal lain juga ada istilah orang yang membantu melakukan tindak pidana. Kemudian ada pasal 56 juga ada yang mengatur tentang orang yang pembujukan, itu dalam istilah hukumnya untuk melakukan suatu tindak pidana. Itu dikategorikan juga sebagai pelaku, sama hukumannya, sama seperti itu. Coba yang lebih spesifik yang tadi kasus yang anak-anaknya, masalah anak-anaknya, yang bagaimana tadi pertanyaannya saya tidak ingat lagi yang kedua itu. Nah, jikalau S ini kan diketahui bahwa dia berhasil memprovokasi si MDS ya Pak. Iya. Dan ternyata dia bukan cuma memprovokasi, tetapi juga ikut andil dalam penganiayaan yang dilakukan oleh MDS juga. Jadi MDS bersama S melakukan penganiayaan terhadap si D ini Pak. Dia berarti orang lain lagi nih ya, korban lain lagi. Pak.
Ya, untuk si S seperti saya katakan tadi, dia karena orang dewasa akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, sementara si MDS juga yang ikut melakukan tindak pidana sama-sama dengan dia itu akan diperlakukan dia misalnya di anak akan berlaku undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tentang sidangnya pasti akan berbeda, akan dipisahkan, tidak sama-sama. Meskipun perbuatannya dilakukan secara bersama-sama oleh si S dan si MDS. Terus pasal-pasal yang bisa didakwakan tadi itu karena mereka melakukan secara sama-sama ya. Bisa pasal 351 ya, yang tapi dijuntokan dengan pasal 55. Ya. Bisa juga pasal seperti saya katakan tadi pasal 170. Ya, itu dilihat titik beratnya bagaimana. Apabila dia dilakukan di depan umum dengan cara-cara yang melakukan kekerasan, itu bisa pasal 170. Itu nanti kewenangan dari penyidik yang pasal mana yang lebih condong diterapkan kepada terhadap perbuatan terdakwa ini. Mungkin aku mau tanya kali ya Bang, masih berkaitan dengan itu. Kan aku sempat dengar beritanya lagi tuh ternyata si S ini itu dia sempat dalam tanda kurung bertanggung jawab dan hal itu kayak dia minta maaf kepada si D. Itu sedangkan si MD itu enggak Pak. Itu ada keringanan enggak sih Pak? Dalam perkara pidana ya, orang yang melakukan minta maaf itu bukan menghilangkan perbuatannya ya, perbuatannya yang terbukti akan tetap terbukti ya, bahkan di persidangan akan tetap bersalah kalau dia memang terbukti bersalah. Akan tetapi yang minta maaf ini cuma jadi bahan pertimbangan tentunya bagi hakim sebagai hal-hal yang meringankan hukuman dalam penjatuhan putusan nanti apabila dia terbukti ya, terbukti ini. Jadi hal yang meringankan saja kalau sudah minta maaf. Bisa itu dimungkinkan. Tapi itu bukan menghilangkan perbuatannya ya. Minta maaf. Ntar ke sudah minta maaf, sudah selesai masalah, tidak seperti itu ya. Perbuatannya yang salah tetap lanjut ya. Kalau orang terbukti bersalah maka tetap akan dihukum. Akan tetapi kalau dia sudah minta maaf, korban sudah minta maaf, itu merupakan hal yang meringankan hukuman dalam penjatuhan pidana. Itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Berarti mungkin aja bisa ada perbedaan hukuman ya antara MDS dengan S ini Pak? Karena hal itu. Ya pasti berbeda ya. Yang pasti beda perlakuan tadi. Yang tadi yang satu statusnya orang dewasa dan umum, artinya tindak pidana umum yang KUHP di KUHP. Sementara yang satu pakai undang-undang perlindungan anak pasti berbeda. Pasti akan berbeda hukumannya. Terlepas dari dia minta maaf atau tidak tadi, dia sudah dimaafkan atau belum, itu terlepas dari itu ya, pasti sudah ada perbedaan karena yang satu pelakunya orang dewasa, yang satu pelakunya anak-anak, pasti akan terdapat perbedaan. Berarti hanya menjadi pertimbangan keringanan aja ya kalau minta maaf ya. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba serta-merta dihapus, ya berarti tinggal minta maaf aja semua orang ya Pak telah melakukan makanya itu kesalahan itu ya. Berarti itu kalau dalam perkara pidana beda dengan perkara perdata ya. Perdata orang sudah saling memaafkan, sudah selesai. Kalau perkara perdata kan antara privat pribadi, sementara kalau pidana ini kan menyangkut kepentingan umum, jadi harus diselesaikan. Kita balik ke korban kali ya Bang David ya. Kita balik ke D tadi. Kan kita tahu sekarang D itu statusnya sebagai korban ya Pak. Oke. Nah kalau misalnya di kemudian hari nanti D ini ternyata terbukti ada campur tangan untuk memicu gitu adanya pertikaian dalam kasus itu, gimana ya Pak kira-kira prosedur hukumnya? Ini masalah lain lagi ya, si D selaku korban sekarang ya, korban pelakunya tetap MDS dan MDS. Ya mungkin itu akan dilihat dipilah-pilah perkaranya yang mana, yang posisinya dia selaku korban, yang posisinya dia selaku pelaku atau yang pemicu. Kalau dia selaku korban pasti kalau dia anak-anak akan menggunakan sistem peradilan pidana anak, kalau dia orang dewasa akan menggunakan peradilan orang dewasa. Di samping itu misalnya ada perbuatan lain yang dia lakukan yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, itu masalah baru lagi. Nanti masalah lain lagi itu akan disidangkan tersendiri. Itu situlah pintar-pintarnya dari penyidik di kepolisian untuk memilah-milah, oh ini kapasitas dia selaku terdakwa di sini, selaku korban di sini, dan sekarang lagi dia melakukan tindak pidana lain yang memicu sampai terjadinya tindak pidana. Itu pasti ada perlakuan lain dan pasti itu akan diusut. Kalau memang ada di situ kelihatan ada unsur tindak pidana yang dilakukan, pemicu tadi kan, ada terjadi pemukulan, itu kan pasti ada, pasti. Tapi itu kan masalahnya lain. Tetap akan diusut. Berarti harus dipilah-pilah sendiri. Jadi sidang baru gitu ya? Ya bisa jadi sidang baru. Nah, jadi berkasnya tersendiri lagi, masalahnya sendiri lagi. Bukan lagi yang terkait dengan yang itu, yang awal itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita
beralih dari korban tadi ke pelakunya, salah satu pelakunya yaitu MDS lagi nih Pak. Nah, ketika nantinya MDS ini diberikan tuntutan, apakah dakwaan yang diberikan kepada MDS dapat berubah menjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian nih Pak? Jikalau pada dasarnya akhirnya suatu ketika korban dinyatakan meninggal dunia karena penganiayaan yang dilakukan oleh MDS dan juga S tersebut. Oke. Jadi penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ya, Yes, matinya orang. betul, Pak. Kalau itu sebenarnya itu dari penyidik sudah memprediksi atau melihat fakta awalnya dulu. Dia melakukan suatu tindak pidana penganiayaan, terus dilihat apa memang luka, terus apa memang luka berat, itu akan dipilah-pilah karena pasal-pasalnya itu akan berbeda. Atau yang menyebabkan dia mati, meninggal. Itu pada saat pemberkasan di tingkat penyidikan, kalau itu belum dilimpah, mungkin akan menggunakan pasal itu, pasal yang 351 ayat 3 yang mengakibatkan mati, ya, penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, seperti itu tadi. Itu akan dilihat hubungan sebab akibatnya, apakah kematian yang mengakibatkan si korban mati ini ada kaitan dengan perbuatan awal yang dilakukan akibat penganiayaan tadi. Itu akan dilihat. Itu sebelumnya. Apabila sudah dalam proses ya tadi kan itu kan tadi masih mengambang pertanyaannya. Sementara dalam proses, sementara berkas sudah dilimpah, dia cuma melakukan tindak pidana mungkin yang mengakibatkan luka saja. Nah, kemudian sudah diproses, sudah masuk berkasnya persidangan. Dalam proses ternyata meninggal. Bagaimana ini? Apakah pasalnya mau dirubah atau bagaimana? Kan tidak seperti itu kan? Sementara dasar hakim melakukan pemeriksaan itu kan berkas awal. Sementara waktu sebelum dilimpah dia belum meninggal. Cuma memang luka-luka atau bagaimana lah kondisinya. Setelah itu dapat fakta bahwa dia telah meninggal, mungkin itu jadi bahan pertimbangan hakim ya, bahwa fakta ternyata pada saat persidangan terdakwa sudah meninggal, mungkin menjadi faktor yang memberatkan saja. Tapi tidak bisa kita merubah. Misalnya dari dakwaan atau tuntutan tadi yang ditanyakan Pak David mengatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka sekarang sudah meninggal mau dirubah jadi pasal yang menyebabkan mati, kan tidak kan? Karena meninggalnya sementara dalam proses. Nah, itu harus dibedakan dulu. Kalau memang sebelum proses masih dalam pemberkasan di tingkat penyidikan atau penuntutan dan ternyata meninggal, mungkin oleh penyidik atau penuntut umum akan menerapkan pasal tadi 351 yang mengakibatkan matinya itu. Jadi ini tergantung kasus atasnya ya sebetulnya. Ada hubungan akibat antara perilaku luka yang dialami akibat perlakuan penganiayaan mereka dengan kematiannya dia, apakah ada hubungan atau tidak. Kalau tidak ada hubungan, siapa tahu dia meninggal dengan masalah lain, misalnya kena COVID atau penyakit lain, kan kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu dia meninggal dunia karena apa ya? Karena belum tentu akibat penganiayaan itu. Oke, mungkin kita udahan kali ya Pak untuk kasus tentang nama pejabat ini. Kita akan lanjut ke Bapak nih Pak. Iya. Kan berhubung Bapak kan berprofesi sebagai hakim anak nih Pak sekarang. Iya. Itu pernah nggak sih Pak kayak menangani kasus yang serupa gitu, yang semacam kayak kasus yang kita omongin dari tadi itu Pak. Nah kalau misalnya ada boleh diceritain kita Pak. Kalau secara umum kasus-kasus seperti itu sebenarnya banyak. Cuma kalau kita mau ingat-ingat kita sudah lupa. terlalu banyak perkara yang kita tangani sehingga untuk menjelaskan secara rinci itu sudah lupa. Tapi secara umum perkara-perkara anak, terutama sebelum saya tugas di sini, saya sebelumnya tugas di Pengadilan Negeri Makassar, perkara-perkara anak yang seperti itu banyak. Dan sekarang pun saya lagi sementara menyidangkan perkara yang lagi viral juga mungkin di Bandung, yaitu tentang pembacokan yang dilakukan oleh anak dan dusta orang dewasa, dan korbannya juga anak-anak. Korbannya juga anak-anak, yaitu masih anak SMA. Saya tidak mesti sebut perkaranya karena kalau untuk perkara anak itu kita cuma menggunakan inisial seperti MDS atau kita inisial, tidak boleh menyebut nama, karena situlah salah satu perbedaan antara anak dengan orang dewasa. Karena anak-anak itu tetap kita lindungi, kita akan lindungi anak-anak, kita tidak mau buka ke publik. Kita akan mempengaruhi faktor kejiwaan suku anak. Pasti yang perkara-perkara seperti itu banyak kita sudah tangani. Untuk bercerita tentang perkara itu mungkin saya sudah tidak bisa secara rinci lagi, sudah terlalu penuh di kepala saya tentang perkara-perkara seperti itu. Jadi berarti dia banyak perkara seperti itu ya Pak yang sering dihandle oleh Pak Rusdi ya. Oke, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Naura dan juga Pak Rusdi. Perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum Pak, karena keringanan beban pidananya dan juga perlakuan
khusus oleh aparat penegak hukum ini terkadang dimanfaatkan oleh beberapa oknum, dan ditakutkan hal ini hanya akan tak cukup untuk memberikan pelajaran atau sanksi bagi para pelaku kedepannya yang memanfaatkan situasi ini. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Rusdi terkait hal ini? Jadi tadi yang disebut oknum sama David, mungkin saya ambil orang-orang dewasa ya. Jadi dibedakan antara orang dewasa dengan anak-anak. Apabila itu dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa, yang jelas apabila perkara itu nanti disidangkan, orang dewasa akan disidangkan bersendiri. Memang banyak seperti ini, perkara-perkara yang terkait seperti ini yang memanfaatkan anak-anak, terutama dalam perkara yang sering kami alami, tindak pidana narkotika. Anak-anak ini memang sering disuruh oleh orang dewasa, biasanya cuma untuk mengantarkan narkotika sabu ke atau apa, sama pembeli yang mungkin nggak tahu di mana tempatnya, cuma tolong antarkan ini. Nah, itu orang-orang dewasa seperti ini biasa untuk menghilangkan jejak, untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi kalau perkara seperti ini kan akan kelihatan narkotikanya dari mana, sumber dari mana, pasti akan orang dewasa, ada keterlibatan orang dewasa. Nah, orang dewasa ini pasti akan dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan perlakuan orang dewasa. Nah, pasti akan ketahuan itu. Cuma pemanfaatan anak-anak tadi itu sering digunakan oleh mereka, orang-orang ini. Ya. Menarik banget sih ya. Tapi tak terasa sekali Bang David, kita sudah berada di ujung diskusi kita ya hari ini ya. Sangat seru dan menarik sebenarnya hari ini ya. Aku juga kayak nggak kerasa banget tiba-tiba selesai. Menarik banget pastinya karena pembahasan di sini kayak berat tapi seru juga ya diskusinya ya. Dan sebelumnya kita pun juga berterima kasih ke Pak Rusdi telah datang ya Pak, dan juga nyempetin waktunya untuk datang dan juga berdiskusi dengan kita pada hari ini. Dan mungkin Pak Rusdi ada pesan-pesan dan juga kata-kata Pak terkait dengan pendengar kita dan juga Al Science terkait pembahasan dan juga diskusi kita pada hari ini Pak. Ya, pesan saya ini untuk mahasiswa ya, bukan untuk mahasiswa. Ya, karena perkara anak ini merupakan hal yang agak rumit, pelajarilah dengan baik. Memang di situ ada perlakuan terhadap anak yang mungkin orang-orang lain secara umum belum mengetahui. Ya, di sini kalau untuk peradilan anak itu maupun undang-undang perlindungan anak, di sini penekanannya kita hakim itu mencari kepentingan yang terbaik buat anak. Artinya kita mau selamatkan ini anak. Itu mungkin yang orang kita yang belum secara umum ketahui. Anak ini kita harus lindungi karena anak-anak ini merupakan cikal bakal yang akan menggantikan kita nanti yang sudah tua. Jadi anak-anak ini merupakan masa depan. Generasi ya, masa yang termasuk kalian generasi. Insya Allah ya. Nah, demikian. Thank you banget Pak untuk kata penutupnya. Tentunya jawaban-jawaban dari Pak Rusdi tadi menjawab banget ya Bang David atas pertanyaan-pertanyaan yang kita mungkin pikirkan gitu kan selama ini. Dan jangan lupa sesuai dengan pesan dari Pak Rusdi juga harus dipelajari lebih dalam ya Pak ya, karena mungkin memang pada dasarnya permasalahan ini cukup agak rumit tapi masih menarik dan juga pasti seru untuk dipelajari lebih dalam ya Pak ya. Mungkin masih berjalan kali ya Pak. Oke. Dan untuk teman-teman jangan lupa tungguin episode LDP selanjutnya karena pembahasannya bakal gak kalah menarik nih dengan hari ini, dan mungkin hari ini kita telah membahas mengenai hukum pidana dan pasti episode selanjutnya paling hukum ekonomi bisa, hukum internasional pun bisa, dan tapi hostnya bukan kita lagi, pasti ada orang lagi yang bisa menggantikan kita juga nanti ya. Dan thank you sekali lagi Pak Rusdi untuk kedatangannya pada hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar, teman-teman dan juga Al Science yang telah mengikuti bincang dan juga diskusi kita selama hari ini sampai detik akhir ini. Maka dari itu, saya David Parohawa. Saya Fatimah Harani. And last but not least, in Alsa we learn, in Alsa we connect, in Alsa we develop. Alsa, always be one. Sampai jumpa teman-teman. Bye.